أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 1 Muharram, momentum kebangkitan umat merajut identitas hakiki dengan self-change. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini disarikan dari tulisan Dr. Imam Samsi Ali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kita ini ya. Terima kasih. Tahun Baru Islam, hijrah dan kebangkitan komunal umat. Salah satu keunikan Islam adalah sebagai diin tidak saja hadir sebagai petunjuk hidup, tapi sekaligus menjadi identitas dasar bagi pemeluknya. Al-Quran menggariskan bahwa dakwah itu tidak sekedar mengajak manusia ke jalan Allah. Namun tidak kalah pentingnya adalah umat ini harus mampu menjadikan Islam sebagai identitasnya. Dan adakah perkataan yang lebih baik dari siapa yang mengajak kepada Allah, beramal saleh, dan berkata, "Sesungguhnya aku adalah bagian dari orang-orang Islam." Bagian akhir dari ayat di atas menggambarkan urgensi menampilkan identitas. Tentu kata qol bukan sekedar secara lisan al-kalimah, word. Tapi hal yang paling mendasar adalah secara lisan al-hal, action, atau ketauladanan. Satu dari sekian banyak identitas keislaman umat ini adalah dalam identifikasi tahun atau kalender. Saya tidak mengatakan ada larangan menggunakan tahun Masehi, Gregorian kalender. Saya hanya ingin menegaskan bahwa salah satu identitas kolektif umat adalah kalender Islam yang lebih dikenal dengan tahun Hijriyah. Bersamaan dengan TGL 30 Zulhijjah 1443 Hijriyah. Dengan demikian, Sabtu tanggal 1 Agustus sekaligus adalah tanggal 1 Muharram sebagai awal tahun baru Islam 1444 Hijriah. Jika saja umat Islam tahu dan sadar betapa pentingnya tahun baru Islam ini, pastinya mereka akan menyambut dengan gegap gempita penuh dengan kegembiraan. Sayang yang kita rasakan hanya biasa saja. Hampir tidak ada penyambutan yang mengekspresikan kebahagiaan dan kebanggaan itu. Saya khawatir bahwa ini hanyalah salah satu penampakan dari penyakit kronis umat yang sedang mengalami inferiority complex, atau penyakit minder, yang krusial. Tahun Baru dan Hijrah. Kita mengenal dari sejarah bahwa umat pertama kali menyepakati untuk memiliki kalender tahunan sendiri di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu ragam usulan sebagai identifikasi awal kalender,
Ada yang mengusulkan tahun lahirnya Rasulullah atau milad. Ada juga tahun diangkatnya beliau menjadi rasul atau bisa. Sebagian bahkan mengusulkan di hari wafatnya beliau. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita kenal memiliki ketajaman batin yang hebat memutuskan bahwa identifikasi tahun baru Islam adalah hijrahnya Rasulullah. Artinya hari pertama tahun Islam ditandai dengan berpindahnya Rasulullah Shallallahu dari Mekah ke Madinah. Penetapan awal tahun Islam dengan hijrah tentu bukan tanpa pertimbangan yang dalam. Satu di antaranya adalah bahwa hijrah sesungguhnya dalam rentang sejarah perjalanan umat ini dianggap sebagai tonggak kebangkitan umat secara kolektif. Dengan demikian pemilihan hijrah sebagai awal kalender Islam sekaligus menunjukkan bahwa umat ini harus bangkit tidak saja secara individual, personal, tapi juga sebagai komunitas dan bangsa atau umat. Fase-fase perjalanan umat. Sejujurnya dalam perjalanan sejarah umat ini adalah 5 fase terpenting dalam sejarahnya. Dan semua fase-fase itu memiliki urgensinya masing-masing. Pertama, kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai fase awal perjalanan umat ini. Dengan lahirnya Muhammad berarti dunia siap mengalami perubahan besar. Dunia yang selama ini gelap gulita, zulumat, kini akan tersinari dengan cahaya samawi dengan lahirnya manusia agung dan sempurna. Kedua, diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul Allah Ta'ala. Peristiwa ini dikenal dengan bisah dan ditandai dengan turunnya wahyu pertama kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fase ini adalah fase awal seruan, dakwah, ke jalan Allah. Ketiga, seruan ke jalan Allah mengalami resistensi yang besar. Puncak dari semua itu adalah diboikot Bani Hashim, keluarga dekat Rasulullah, oleh masyarakat Arab secara umum. Pada fase ini baginda Rasul mengalami goncangan yang luar biasa. 2 orang terdekat beliau meninggal dunia, Abu Talib dan Khadijah radhiyallahu anhu. Keempat, sebagaimana janji Allah, ma wada'aka rabbuka wa makala, Allah tidak meninggalkanmu dan menyia-nyiakan kamu. Allah mengajak hambanya itu berjalan di malam hari bahkan baik ke dunia lain. Peristiwa ini adalah pemberian besar yang Allah berikan, termasuk karunia sholat sebagai hadiah besar. Peristiwa itulah yang dikenal dengan Isra Miraj yang sekaligus dikenal sebagai momentum kebangkitan umat pada tataran individual. Kelima, 2 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun ke-13 kenabian Allah memerintahkan Rasulnya untuk berhijrah ke Yasrib yang belakangan dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jika Isra Miraj dikenal sebagai momentum kebangkitan individual umat, hijrah sesungguhnya adalah peristiwa yang menyimbolkan kebangkitan umat secara keseluruhan.
Setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, berbagai peristiwa kemudian terjadi sebagai jalan alami menuju kemenangan yang dijanjikan. Sesungguhnya janji Allah itu dekat, dan sungguh Allah tidak akan mengingkari janjinya. Puncak dari semua itu adalah resistensi kaum musyrik Quraisy bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya untuk menjalankan perintah Allah berhaji. Resistensi mereka inilah yang melahirkan Perjanjian Hudaibiyah, yang juga sekaligus merupakan pintu yang membuka terjadinya kemenangan akbar atau Fatun Mubinah, yaitu ditaklukkannya Mekah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan di tahun ke-8 hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang ingin saya garis bawahi kali ini adalah bahwa penetapan kalender Islam dimulai dengan peristiwa hijrah Rasul ke Madinah. Hal ini karena hijrah merupakan simbol kebangkitan umat secara kolektif. Melalui hijrah umat terbentuknya, bahkan dengan hijrah peradaban dunia baru terbangun dari Madinah. Sekaligus mengingatkan kita bahwa umat ini tidak mungkin akan bangkit kecuali kembali merajut identitasnya yang hakiki. Untuk memungkinkan merajut identitas itu diperlukan hijrah. Tentu hijrah dalam konteks masa kini adalah urgensi bagi umat ini untuk melakukan self-change atau perubahan. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan perubahan itulah sejatinya esensi dari hijrah dalam perspektif masa kini. Semoga Imam Samsi Ali, Presiden Nusantara Foundation, Jamaica City, 30 Zulhijjah 1443 Hijriah.